Sempat melarikan diri ke hutan, pelaku penganiayaan terhadap anak kandungnya di Kuningan, Jawa Barat akhirnya ditangkap polisi di sekitar kebun dekat rumahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku tega menganiaya buah hatinya yang masih berusia 11 tahun karena emosi setelah mendapat laporan anaknya telah mencuri uang tetangga. Akibat dianiaya pelaku, korban mengalami luka serius di jari tangan. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Kuningan. Dia emosi terhadap anaknya sendiri yang diduga anaknya ini melakukan sebuah tindakan yang tercela. Dalam hal ini adalah pencurian terhadap uang milik tetangganya. Sehingga pada saat emosi dia melakukan kekerasan pada bagian kepala maupun pada bagian tangan yang dilakukan dengan cara menggunakan alat gergaji. Sebelumnya, dilaporkan seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya. Bahkan pelaku tega menyiksa anaknya hingga mengalami luka serius di bagian jari tangan. Korban yang terluka parah langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Selama ini, pelaku memang dikenal warga sebagai pribadi yang temperamental. Ya istilahnya ngadu ke orang tuanya, bilang bahwa uangnya hilang diambil sama anaknya gini-gini. Ya, otomatis setelah si itu yang kehilangan uang pulang, jadi mungkin bapaknya kalap, ya disiksa, ya disiksa, udah digebugin gitu, gimana lagi kata ibunya ya, kata istrinya, digebugin ya ibunya nggak bisa misah karena kalau dipisah dianya juga yang kena katanya. Jadi Atas kejadian ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kuningan langsung mendatangi rumah korban dan memeriksa kondisi kesehatannya. Hasil pemeriksaan petugas, korban bersama ibunya mengalami gangguan psikis karena ketakutan dan tekanan tinggi akibat sikap pelaku yang sangat temperamental. Petugas akan melakukan trauma healing dengan melibatkan psikolog untuk memulihkan kesehatan korban. Kita berada di lingkungan yang orang tuanya temperamen, sehingga sering mengalami kekerasan secara psikis atau kekerasan verbal. Jika dibutuhkan untuk pemulihan secara psikis anak kepada psikolog, ke ahlinya, nanti kami akan bawa ke psikolog. Masuk keduanya, kepada ibunya juga, karena ibunya juga perlu diedukasi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon, ada di Kuningan, Jawa Barat saat ini. Syahri, jadi fakta apa yang terungkap setelah akhirnya ini polisi menangkap pelaku? Selamat siang saudara. Perkembangan terbaru, pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman terkait tindakan KDRT yang dilakukan ayah terhadap anaknya. Ada 4 orang saksi yang sudah diperiksa, 2 orang pertama dari internal yakni anak dan juga ibu dari korban, dan 2 orang lainnya adalah tetangga yang terdekat dan yang pertama kali melaporkan pada saat menerima anak dalam kondisi yang luka-luka. Dan polisi berencana akan mengembangkan kasus ini dengan cara memanggil beberapa pihak terkait, yakni perangkat desa dan juga pihak-pihak terkait yang diduga akan memperdalam dan memperluas kasus KDRT yang dilakukan oleh TW yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri. Bahkan pihak perangkat desa dan juga tetangga, bahkan kemarin kami bertemu dengan unit dari pemerintah daerah Kabupaten Kuningan yang akan mendorong kepada istrinya untuk melaporkan apa yang selama ini dialaminya, yakni bentuk KDRT. Bahkan beberapa luka masih terdapat dalam tubuh atau di bagian tubuh dari istri dari si pelaku tersebut. Paskalis. Lalu sekarang bagaimana kondisi korban? Apakah saat ini ada pendampingan psikologi untuk korban yang saat ini masih berusia 11 tahun, Syahri? Kemarin kami langsung melakukan peliputan di lokasi dan menemui ada sekitar 8 sampai 10 orang yang merupakan gabungan dari unit
PPA dari pemerintah Kabupaten Kuningan dan menyampaikan bahwa dalam waktu 3 sampai 4 hari ini mereka akan melakukan penanganan secara intensif di rumah korban karena korban kemarin masih terus mengalami traumatik dan mengalami ketakutan yang cukup terdampak, artinya sangat terlihat sekali, sehingga berencana mendatangkan beberapa psikolog untuk memulihkan kondisi si korban tersebut. Dan ini dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan sampai tingkat perangkat desa untuk mengantisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan yang menjadi bawaan atau membekas sangat lama terhadap si anak tersebut. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Kuningan berusaha untuk memulihkan dan agar kembali si anak tetap normal. Dan kemudian untuk istrinya atau untuk ibu dari korban tersebut juga akan dilakukan pendampingan, utamanya bagaimana merawat dan menjaga agar lingkungan si anak dari ketiga anak ini agar tetap kembali pulih dan memiliki hati yang cukup gembira. Dan perlu diketahui bahwa keluarga dari si korban maupun pelakunya, yakni yang merupakan adalah ayah kandungnya sendiri, itu merupakan pekerja pengambil barang bekas atau rongsokan. Sehingga akhirnya setelah kasus ini mencuat ke dalam permukaan, pemerintah daerah dan juga pemerintah desa terus memberikan bantuan banyak hal, baik itu bentukan bimbingan secara fisik, bimbingan secara psikis, dan juga bimbingan secara keekonomian agar dia cukup terangkat sedikit dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon.